Bapak Ibu, apa sebabnya kita itu kok mengatakan bahwasanya Allah itu gaib? Karena kita mengingkari ajaran Rasulullah ini. Dan ini digegem rapet mulai zaman Sayyidina Ali, sakbadane Sayyidina Ali sampai 2014 ini digegem rapet. 2014 diingin. Digegem rapet yang alasannya itu takut fitnah jikalau disampaikan di tengah umum. Ada yang menentang, artinya ada yang nekat untuk menyampaikan beliau Sayyidina Ali. Akhirnya bagaimana? Ahli kitab bersepakat bahwasannya Sayyidina Ali itu sesat, akhirnya dipenggal. Hasan Hussein dipenggal. Oke, ketakutan. Mulai zaman sakbadane Khalifah Sayyidina Ali itu sampai 2014 niki Pak, di tengah jalan ada yang nekat Pak menyampaikan ana al-haq la fi jubati illallah sinten al-halat, akibatnya nggih dibunuh. Ning Indonesia ada sinten Pak? Syekh Siti Jenar. Ketakutan khawatir fitnah itulah akhirnya beliau masyayikh itu bukannya nggak berani, mboten. Memangnya dikondisikan Allah supaya nanti pada suatu saat akan ditampilkan liyudhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Kafirun memakai makna walaupun di tengah umum akan disampaikan. Makanya aja heran sampai teng YouTube saat niki do berani. Lah ngerti nah. Pun podo berani pun. Do berani. Pun. Mestinya kita harus naik ke iman. Iman ini tidak hanya di nurul iman yang dilakukan oleh golongan kita yang ada di Islam nurul iman. Ya, nurul iman. Jadi ning kene wonten hakul iman. Imane wis tegak. Iman yang sudah tidak tembung jari atau katanya. Siapa Allah itu? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jari sapa? Pangeranmu iku Allah, umat Islam. Dari Quran. Zaman kita yang disampaikan oleh para ulama guru-guru. Jarine. Nah, kalau sudah naik ke iman yang hakul iman, ini ada upaya untuk membuktikan siapa Allah itu. Jalurnya kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kau ingin jadi kekasih Allah, kekasih kan mesti ketemu Pak. Ketemu. Harus ketemu. Nek dereng kepanggih itu belum dikatakan kekasih, si merindukan mawon. Dereng ketemu. Si nador. Dereng khitbah, dereng akdu nikah. Si di kanan hik kono lho ngresik beton ana arek wedok ayu jan tenan. Mungkin awakmu seneng duduno fotone. Oh iya. Dereng ketemu. Napa niki diwastani kekasih? Dereng, Pak. Hati pun onok tondo-tondo ingin mengenal. Berarti hati siapapun yang ingin mengenal Allah, mau tidak mau harus terlibat hatinya menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Enggak boleh tidak. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat uzlah di Gua Hira itu karena beliau tentunya sebelumnya itu sudah diajarkan Allah tentang dinu tauhid niki. Kan sudah dikatakan Muhammad agamamu ikuto nenek moyangmu Nabiullah Ibrahim. Agama yang bagaimana? Millata Ibrahim Hanif. Al-Hanif niku condonge ati lewat jalur dinu tauhid untuk
menuju dan bertemu Allah itu millata Ibrahim Hanif. Hanif itu di situ. Akhirnya ditanya, apa agamanya Muhammad? Agama beliau millah, mengikuti Ibrahim Hanif. Apa agama Nabi Ibrahim? Hanifah, condonge ati roh iki nang Gusti Allah, berarti tauhid niku. Kalau hati sudah terlibat masuk menerima ajaran dinut tauhid ini, otomatis iki ranahnya bukan jasad, ranahnya pelakunya atau perjalanan laku niki mboten ngomong lakune jasad tapi lakune ruh. Fal ya'mal amalan sholihan di dalam surah Al-Kahfi niku maksudnya perilaku ruh pada Allah, amalan sholihan. Karena di situ menerangkan tentang masalah pertemuan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maksudnya Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Itu perilakunya ruh, Pak, hati kita. Sebab hati kita sebelum kemasukan ajaran Rasulullah ini mengembang sifat-sifat celah. Ada hasud, tatkala saudara kita dapat nikmat, kita ndak, itu nang hati hasud. Iya daya. Kae ekonomine api, kita ndak, iri. Hasud akhirnya muncul. Alah, paling yang ngredit. Lah nyapo gegeran tutuk kuno iku. Lalu kabeh dipatok-patok Allah dewi-dewi. Urusan kebutuhan jasad itu kita sudah ditakar Allah piyambak-piyambak. Tinggal kita menikmati bagaimana, sehingga di dalam manusia golongan itu ono fakir, ono setengah, ono kaya. Jadi ono menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Ya wes. Allah tidak melihat itu, la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat itunya. Tapi Allah melihat bagaimana hatimu ketika menghadapi ujian dariku berbentuk menengah ke bawah, menengah ke atas, ini pripun. Hati ini dekat sama Allah, mandang Allahnya atau mandang selain Allah. Hanya di situ, simple mawon. Kalau hati sudah terlibat, maka iman itu akan menjadi hakul iman. Sebelum menjadi hakul iman, di sini ada proses muraqabah, Pak. Atau kita sering sebut sebagai tahalli. Apa? Proses pembersihan hati dari keakuan makhluk. Loh ini loh berarti tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya ndak. Apa? Di situ ada proses la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Ketika proses la ilaha illa huwa itu sudah selesai, akan masuk anta. Dia, nek dia kan masih atuh toh Pak. Nek anta, panjenengan. Tidak ada Tuhan kejaba panjenengan, berarti wis dekat. Tapi belum ahad nih. Makanya kalau sebut muraqabah. Apa muraqabah? Hati ini merasakan kehadiran Allah. Hati ini merasakan kalau kita selalu disawang, dimonitor oleh Allah. Ini mboten saged direkayasa loh Pak. Mboten saged. Kalau nur cahaya makrifat di dalam hati panjenengan ini sudah menyala, maka secara otomatis hati panjenengan akan merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan. Semua apa yang terjadi pada diri jenengan, sampai nggak mungkin ngaku-ngaku dari jenengan. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu Allah Ta'ala, jenengan justru mengukuhkan
atau bersaksi atau mengimani yang berperan adalah Allah. Hidup tadi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Lah, dekatnya Allah yang ada di posisi tahalli yang membawa huwa dan anta itu tidak sama. Ini mulai Pak. Gambaran-gambaran selain Allah dalam hati panjenengan yang menjadi gelapnya hati itu saya suwe akan hilang. Iki proses tahalli dan ini hanya dilakukan lewat uzlah dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran al-ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya kau mengingat. Zikir mengingat. Mengingat itu hati sadar, Pak. Ini Allah. Semuanya Allah. Hati klik untuk di sini tidak bisa direkayasa. Apalagi ketika saat kita menghadapi kondisi kopdi gak enak ngoten. Kayak niki wau kula ndugi mara sepah mriku sret. Lah kok mobil sing kiri niki spione niku ketatap apa mau. Jadi ketatap sepeda motor ngoten akhirnya pecah spione. Logrok. Wis kari situ nyenting ini, Pak. Nyenting mriki wau perapatan pundi Abang mriki niki. Dalane kan alit, Pak. Jadi simpangan kali Fortuner ya mau ngalah, kula pun mepet, kula wis minggir, akhirnya sawantap sepion padha sepion. Nah, sepione Livina ya ngoten niku kalah kuat, jeret anjing mekungkung ngeten. Jadi sepione sakniki kiwa tengen damel sepion tengah. Loh, rapenak ta Pak ya? Loh, coba. Itu ulah siapa? Kalau kita duduknya hati ditakholi, pasti niki makhluk. Lah ngoten nggih. Gak trimo Pak, wis langsung gegeran tengah dalan. Iku pasti. Apa untungnya? Coba ayo diangen-angen apa untungnya. Justru hati menjadikan amarah, ya toh? Muring-muring. Memang karakter kita kalau di sini seperti itu. Wiritane sik la ilaha illallah. Allah. Dereng saged mlebu teng mriki. Lho kula mboten ngilokne wong kene mboten. Kita semuanya memang ngalami seperti ini. Walaupun jenengan wis wonten iksan lah, biyen po lak yo ngene. Karena ini proses, Pak. Proses Allah menjadikan ruh itu awalnya makrifat dalam kefitrahan, kemudian kotor, terus bar ngunu fitrah maneh kembali wa inna ilaihi raji'un. Seperti Nabi Adam mari ana surga gara-gara ngelanggar didelene ngene donya. Nek donya peteng kabeh, akhire isoke balik beliau iku fatalaqo adamu mirabbi kalimatin. Dadi kalimatin ngene iki. Kalimat itu dawuh-dawuh Allah yang langsung menyentuh dalam hati sampeyan. Nancep ning ati dina tauhid iki. Oleh karena sebab dalam hati kita itu banyak makhluk, ya toh? Imani hatiku makhluk. Kalau sudah masuk di sini, upaya membersihkan. Jadi tahalli niki upaya membersihkan dari perkara-perkara selain Allah yang tadinya kita imani. Ini hanya dengan uzlah Pak Zuhud lakuni zikir niku. Lah zikir ikulah yang nantinya akan menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Siapa mereka yang dinyalakan oleh Allah? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Ya niki sing dimaksud nur makrifat, Pak. Makrifat. Yahdi
sapa Allahu Gusti Allah yahdillahu linurihi mayyasha. Mereka yang diberikan cahaya Allah adalah orang yang hanya dikehendaki Allah. Yahdi bakal memberikan sapa Allahu Allah linurihi maring cahayane Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man, berarti orang yang tidak dikehendaki tidak akan bisa. Siapa itu? Mereka ini yang mengingkari ajaran Rasulullah iki di dinul haq. Sebab ajaran Rasulullah di dinul haq ini ajaran yang menghantarkan ruh untuk bertemu terhadap Allah. Bagaimana Allah menjelaskan dalam salah satu ayat, qad khasirul ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang mengingkari kadzabu biliqaillah tentang pertemuan terhadap Allah. Ini berarti siapa yang dikehendaki Allah nur makrifat ini adalah mereka yang sudah menyadari bahwasanya ajaran Rasulullah lewat dinul hakikat ini untuk mendidik ruh supaya punya akhlak ilahiyah pada Allah, supaya bertemu terhadap Allah. Akhirnya zikir dibuka, Pak. Zikir wis melampah, barulah mereka itu dalam hatinya akan menyala lentera atau lampu makrifat pada Allah. Kalau sudah menyala, maka di sini disebut ihsan. Ihsan berarti sudah tajalli. Mriki wis gak la ilaha illallah, la ilaha illallah, anta sudah tidak. Jadi ini ana. La ilaha illa ana. Sesuai dengan surah Al-Anbiya, semua utusan Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu Allah memberikan inti dari semua wahyu. Apa? Wa ma arsalna, dan saya Allah tidak akan mengutus utusan mir rasulin dari satu utusan min qablika sebelum awakmu Muhammad illa nuhi kejaba, semuanya itu saya kasih inti wahyu. Apa? Ilaihi maring utusan annahu ing sak temene nuhi wahyu, rupane wahyu yaiki tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi dalam hati sampean kalau sudah tajalli mutlak nih, kita tajalli ning hati sampean itu bergelora akunya Allah. Sampean teng pundi? Wis gak ono. Ini bahasa jero ketika saat diucapkan al-halat, saat diucapkan sensitif benar bagaimana? Wah, cara iwak kados disangkeli Pak niso. Weng. Akhirnya menuduh bahwasanya al-halat ngaku-ngaku sebagai itu. Gak paham Pak, di sini kita gak paham. Umat pada saat itu gak paham. Subhanallah. Jadi ini kamu takut siapa sing ngaji? Ojo dijawab cara lahir ya. Ati sampean kudu ngukuhno Allahnya. Anak-anaknya itu. Jadi anak pada diri kita maupun anak pada di luar diri kita wis gak ono bedane. Niku kalau sudah duduk di tajalli, makanya di dalam tahapan Islam iman itu disebut ihsan. Ihsan itu apa gambarannya? Sederhana. Dirimu mengetahui Allah. Kalau tidak mengetahui, kau merasa kalau kau selalu dilihat, dimonitor Allah. Itu prosesnya Pak. Makanya disebut muraqabah. Itu kita merasa selalu diawasi Allah. Diawasi.
Jadi hati secara otomatis ada klik kalau Allah ini yang selalu memonitor kita. Selang berjalannya waktu dzikir sampean lebih-lebih nok sasi Muharram niki Pak ya. Ini kathah yang takok. Apa Gus amalian yang sasi Muharram ngumbah keris ini. Ya keris ati mojok keris ngene iki. Nek keris ngene balik mana nih muka syafah sampean. Keris yang dimaksud senjata la ilaha illallah iki kumandangno iso onang la ilaha illa ana. Di sini. Carane piye ya uzlae lewat zikir jenengan sing nomor 3 sirul aso iku gedekne seret. Engko piye urusane Allah wis. Bapak Ibu, ini jelas ayat ini surah Anbiya. Iki Rasulullah menekankan terhadap umatnya supaya tingkat tauhidnya, tingkat ma'rifatnya pada Allah, tingkat kedekatannya pada Allah masuk di jalur ana, Pak. Ngene kok batil itu piye to ya? Ngene kok mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mengajarkan dinu tauhid. Kula niki wis gak iso pikir. Ada Pak yang mengatakan membatalkan hukum hakikat nuju ma'rifat dibatalkan. Enek sih ngoten iki. Kula enggak bisa berpikir yang katanya Kanjeng Nabi enggak pernah. Lah iki terus piye iki? Iki terus piye? Apalagi di belakangnya ada fa'budun. Kata perintah. Kuwi nyembah omong nang kuwi. Wis mboten muncul Allah lho Pak niki. Mboten muncul huwa, anta, mboten lho Pak. Muncul ana. Nek ana, wis coba ana, wis gak ono liyane wis. Jadi kedekatan Allah terhadap hambanya sebetulnya kalau sudah di tingkatan tajalli ihsan teng mriki wis gak berjarak Pak. Enggak ada jarak, gak ono ruang sebab Allah enggak butuh ruang. Sehingga ada yang mengatakan di ajaran ini kalau Pak apa jenenge manunggaling kawula Gusti iku. Jadi itu mriku. Jadi sudah tidak ada kecuali Allah. Bahasa Quran sederhana ana ingsun gak ono sapa sae kecoba aku. Sapa Allah iku aku. Lah niki kalau dikeluarkan ke dohir orang-orang yang masih di tahapan niki bingung Pak. Bingung akhirnya menuduh golongan sing wonten tajalli iki ngaku-ngaku dirinya sebagai itu Tuhan. Lah terus pundi sing penak? Gak usah ditokni. Cukup bergelora di dalam hati. Jika lho niku sampean tokno ayo. Lha iki lak pengajaran ilmu ah. Pengajaran ilmu itu ono prosesi. Nek wonten prosesi aku yakin mboten salah paham. Nek ujuk-ujuk aku Allah, gak ono penjelasane mesti digemplang wong sampean. Kudu ono proses. Sama dengan ngeten Pak, kita waktu kecil tidak kenal namanya gethuk. Undi-undi, ana wong dodol. Nek zaman kula biyen Pak tahun sekitar 75 ngono. Esuk ngoten jam 6 niku wonten tiyang lari ngoten nyunggli napa jenenge tempeh wonten gethuk wonten wis macem-macem tuk gethuk ngene gak paham apa dodol apa mak niku Pak wah itu jamu biyen niku ngono biar gak tuku cek gak nangis ngoten lha gak ngerti gethuk iku napa jadi timbul pertanyaan akhirnya dalam hati saya tidak paham itulah akan menjadikan fitnah itu mestinya diomong gethuk iku ngene lho, Le, son. Iku teko telo, gitu. Iso uga teko kaspe, lah ngono ah. Diolah ngene-ngene akhire dadi gethuk. Ngoten. Unsure teko bla 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 bla. Kita juga mengatakan tentang anak. Harus secara bijaksana kita harus memproses la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Kemudian anak tahalli, tahalli dan tajal. Makanya mengapa kok dalam agama Hanif itu prosesi ada Islam, ada iman, ada ihsan.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kedekatan Allah terhadap hambanya itu disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Kalau kelas kita masih di tahali, proses pembersihan itu muraqabah. Muraqabah itu kita sudah ada sadar diri tentang Allah yang hadir dalam setiap aktivitas diri kita. Nah, itu berarti masih ada dua, ada kita, ada beliau, ada ana makhluk, ada anta panjenengan. Cuman niki pun dekat pun. Loh, padahal sesungguhnya secara hakikat Allah itu tidak butuh ruang. Berarti selain Allah harus fana di dalam diri kita, termasuk aran kita makhluk mukhlason roh iki kudu lebar. Barulah la ilaha illa ana terjadi dalam diri kita, Pak. Itulah yang dimaksud man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Sing sapa wonge kenal dheweke dirinya sendiri ya faqad arofa mongko yekti teman-teman kenal sapa man robbahu ing pangerane man. Ngenal dalam arti di sini adalah hidup. Hidup dalam diri kita memang prosesnya maha hidup menghidupkan kita. Jadi masih ada hidup luru. Hidup kita sebab dihidupi Allah, ada sang yang maha hidup. Nah, niki kudu dibersihkan. Jadi urip nek wis ning ati iki ngukuhno tajali uripku Allah, maka sudah benar. Berarti kita sudah kenal tentang masalah diri kita. Bapak Ibu, berarti ambil kesimpulan dekatnya Allah terhadap hambanya sebetulnya secara hakiki itu enggak ada jarak. Sebab bahasa dekat itu, mohon maaf, kalau kita ambil dari kelompok kita yang ada di Takholi, wis Allah itu gak dekat maneh. Tidak dekat, jauh banget. Sampai nduding ndukur kan saking adohi, Pak. Biasakah kita itu wis apa jare sing urusi sing ngecat Lombok, tangan iki ngoten. Gak tahu nduding nisor utawa nduding awake mboten nate. Memang kita karakternya seperti itu. Ya Allah, waduh ares mriko lho. Ana kursi, longgo kursi ares ndukur kono. Kita rumangsane ares iku padahal ning jero atine dhewe-dhewe. Ya wis, iku memang proses sampean kali kula pada waktu belum paham, Pak. Ngoten nggih? Wis. Ketika saat kita masuk di dalam dunia tahali, disitulah baru kita tafakur tentang Allah itu dekatnya sampai mana. Akhirnya kalau sudah ditajali, sudah enggak dekat lagi arannya, Pak. Jari Siti Jenar manunggaling kawula Gusti. Jadi kalimat ahad manunggaling kawula Gusti bukan perkarane kawula hamba ruh ini bisa tunggal nang Allah, mboten. Kefanaan seluruh aran-aran itu. Jangankan aran ruh, wong aran Allah itu lebar kok. Aran huwa ya lebar, aran anta ya lebar. Diisarahno aran ana, saya. Nek saya itu mutakalim, Mbak. Mutakalim wahdah. Jadi sudah dirinya sendiri, enggak ada yang lain. Itulah bahasa Quran disebut ahad. Kul huwallahu ahad. Ahad itu seperti itu. Sesuatu yang tidak ada yang lain. Enggak ada yang lain sudah. Berarti ahad, tunggal. Bagaimana caranya? Di dalam diri hati kita itu muncul semuanya adalah Gur Allah tak, yaitu mau prosesi.